Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jumat sore menerima pelimpahan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Berkas tebal dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tersebut terdiri dari 4 tersangka yaitu Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Bareskrim Polri menjerat Baradae pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP atas perannya menembak Brigadir Joshua atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Sementara Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana 340 subsidiar pasal 338. Keduanya berperan menyaksikan dan membantu penembakan terhadap Joshua. Sedangkan Irjen Polisi Ferdi Sambo juga dijerat pasal pembunuhan berencana 340 subsidiar pasal 338. Sambo berperan menyuruh melakukan penembakan dan membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak di rumah dinasnya di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Tim TV One mengabarkan. Jamindum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 56. Itu. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera diselesaikan. Ya, pemirsa, ini tentu menarik untuk kita menyimak bagaimanakah kelanjutannya, karena paling tidak sudah ada kemajuan dari kasus ini, sudah ada tahap pertama berkas dari keempat tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang sudah diterima oleh Kejaksaan Agung. Kalau gitu kita akan lanjutkan berdiskusi dengan sejumlah narasumber kami. Kami perkenalkan ada Pak Barita Simanjuntak yang terhubung melalui sambungan Zoom, kemudian juga ada Bang Refli Harun yang hadir bersama kami, pakar hukum, kemudian juga ada Menkumham tahun 2004 hingga tahun 2007, Pak Hamid Aludin. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi. Selamat pagi Mas Bang Barita. Refli, Pak Hamid, selamat pagi. Ya. Oke, siap. Pak Barita, kalau gitu saya mau ke Anda dulu, Pak. 4 berkas sudah diterima, 4 tahapan pertama berkas dari keempat tersangka sudah diterima. Sejauh ini nanti proses penelitiannya akan memakan waktu berapa lama? Ada upaya pengefektifan waktu tidak? Ya, yang pertama tentu landasan kita apa yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 138 ayat 1. Apabila berkas perkara sudah diterima, maka dalam waktu 7 hari penuntut umum wajib memberikan pendapat apakah berkas perkara itu sudah lengkap formal materialnya atau belum. Apabila belum lengkap, maka segera dikeluarkan P18 dan diikuti P19 yang berisi petunjuk apa yang harus dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari semenjak dikeluarkannya P19 tersebut, maka penyidik wajib melengkapi. Itu diatur oleh pasal 110 ayat 4 KUHP. Jadi ada 7 hari menentukan apakah sudah lengkap atau belum, dan 14 hari bagi penyidik untuk melengkapi petunjuk tersebut. Namun karena ini kasus menarik perhatian publik dan segera setelah diterima berkas perkara harus ada koordinasi efektif sesuai surat edaran Jaksa Agung untuk mengefektifkan proses penanganan perkara ini di tahap pra penuntutan, maka diharapkan tentu itu bisa berjalan sepanjang bukti formal material dan pasal yang dipersangkakan, serta juga tentunya melihat dinamika publik yang cukup tinggi. Komisi Kejaksaan berharap ini bisa dilakukan lebih efektif dan lebih cepat sejalan dengan pasal-pasal yang dipersangkakan sesuai dengan berkas perkara tersebut. Dalam perspektif ini, Mas Bayu dan Mbak Maria, penuntut umum tentu terikat pada KUHP ya. Dia bekerja sesudah berkas perkara diterima. Jadi ketika 4 berkas perkara itu diterima dari penyidik, disitulah dalam sistem KUHP kita jaksa mulai bekerja. Namun sebelum itu, karena kasus ini menarik perhatian publik, Komisi Kejaksaan telah melakukan koordinasi juga ya dengan Jaksa Agung dan dengan Jampi agar penanganannya sesuai
Halo Pak Barita. Nah, mohon maaf komunikasi kami dengan Pak Barita terputus. Saya ke Bang Refli dulu. Bang Refli, ini menjadi kasus yang banyak menyedot perhatian publik. Iya, Bang Refli juga pasti mengikuti gitu. Nah, setelah dari pihak polisian kemudian berkas dilimpahkan ke kejaksaan, apa yang perlu publik cermati dari sini, Bang? Ya, begini, kasus ini kan sebenarnya bisa dalam tanda kutip berhasil ya, karena didorong oleh publik. Kemudian ada juga keinginan dari pemerintahan dan kemudian internal Polri. Jadi 3 jurusan itu. Tapi jangan lupa, ini baru tahap menyampaikan berkas ke penuntut umum. Belum nanti mereka menyusun dakwaan, kemudian sidang, tuntutan, dan kemudian nanti vonis ya. Karena adil atau tidaknya kasus ini kan tergantung di vonisnya nanti. Ya. Nah, kalau vonis itu jangan sampai kemudian terlihat runcing di depan, tapi nanti di ujungnya nggak tajam gitu. Tapi tentu prinsipnya adalah kita tidak boleh menyalahkan orang yang tidak salah, tapi tidak boleh juga membenarkan orang yang salah kan begitu. Dan kesalahan itu kan harus dengan kadarnya masing-masing. Makanya kan beda-beda kan. Tadi ada yang kena 340 pembunuhan berencana, ada yang 338 pembunuhan saja. Kalau Baradae misalnya, dia kalau tidak salah tidak dikenakan 340. Jadi dikenakan 338 karena dianggap dia hanya orang yang diperintahkan untuk menembak. Tetapi otaknya sendiri sudah diakui sendiri oleh Verdi Sambo. Dan pengakuan itu adalah alat bukti yang sempurna karena dia sudah ngaku. Kan biasanya sampai sidang pengadilan itu terdakwanya nggak ngaku biasanya. Ini terdakwanya sudah ngaku. Tinggal yang kita lihat nanti pemberatannya, faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan. Karena pengakuan itu juga bisa menjadi pertimbangan tidak nanti dalam JPUD menyusun dakwaan? Ya paling tidak dia tidak berbelit-belit. Biasanya kan dianggap dia tidak berbelit-belit, dia mengakui kesalahan dan lain sebagainya, itu faktor yang meringankan. Tapi faktor yang memberatkan dia penegak hukum, ya kan, yang harus memberikan contoh misalnya. Nah, jadi banyak hal yang kemudian bisa dilihat dan itu tindakannya itu membuat marwah institusi kepolisian runtuh misalnya. Jadi nanti akan dipertimbangkan ada faktor yang memberatkan, ada faktor yang meringankan. Tapi intinya adalah menurut saya kalau untuk tindak pidana utamanya sudah selesai, yaitu pembunuhan berencana karena dia sudah mengakuinya. Tinggal soal pemberatan, termasuk juga pemberatan kepada mereka yang juga diduga melakukan pembunuhan berencana, termasuk Putri Chandrawati. Itu menarik juga. Kalau saat ini kan Putri belum masuk ya berkasnya belum. Pihak kejaksaan. Tapi Pak Hamid, tadi sudah jelas, paling itu sudah ada pengakuan, pasalnya juga sudah jelas, pasal 340 subsidi 338, tapi yang ditunggu oleh publik kan ini kan hukuman nanti akan didakwakan oleh JPU. Kalau Anda melihat dari segi pasal yang disangkakan nanti polling di tempat saya pengen hukuman mati semua. Nah itu makanya gitu. Udah polling rupanya ya Bang Refli ya. 90% untuk Sambo dan kemudian 65% untuk Putri Chandrawati. Nah, ini perspektif dari Pak Hamid menarik nih. Oke. Tadi malam saya nonton di TV One bahwa siapa itu yang melakukan ini, ajudan yang menembak Baradae Richard Eliezer mengaku bahwa Sambo juga ikut menembak 2 kali. Ya. Artinya apa? Ini memang luar biasa. Sambo itu disebut intelektual dader, ya, perancangnya, sekaligus eksekutornya. Jadi kalau perspektif ini kita ambil, plus dia memerintahkan orang lain terlibat. Skenario di sana. Ya, skenarionya. Nah, kalau kita urut kejadian ini terhadap diri Sambo, maka Sambo memang agak susah. Susah apa? Susahnya itu pemberatnya lebih banyak. Ya, karena ya dia intelektual dader. Dia juga eksekutor. Plus dia memaksa orang lain karena dia atasan memerintahkan orang lain untuk berbuat sama. Misalnya memerintahkan ke siapa tadi itu? Baradae, dan juga Baradae, beberapa ya. ajudannya. Termasuk barang bukti juga, Pak Hamid? Termasuk barang bukti ya. Yang menarik menurut saya adalah kasus ini sebenarnya tidak jalan kalau bukan tekanan publik seperti Bung Refli katakan. Kenapa? Itu kan kejadian hari Jumat. Ketahuannya baru hari Senin kan? Ya. Nah, muncul keluarga dan pengacaranya kan Simanjuntak. Ya. Lantas disahuti oleh publik. Untungnya polisi cepat bergerak. Tetapi sekali lagi kasus ini kencang larinya karena tekanan publik. Oke. Ya.
Nah, tadi dari apa yang disampaikan Pak Hamid gitu ya, soal peran Sambo gitu kan, kayaknya susah gitu karena pemberatnya lebih banyak gitu ya. Artinya Menarik apakah ini. ya, Menarik ini. artinya apakah polling Tanpa yang tadi mendahului pengadilan ya. Nah, iya Tanpa tanpa mendahului pengadilan. ya. Tapi apakah artinya polling yang tadi sudah dilakukan oleh Bang Refli juga relevan gitu? Nanti kita jawab ya, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.